Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Pak. Ini dari kelas apa ini? PTN. PTN apa? PTMB, Pak. PTMB. Ini jumlah siswanya ada berapa nih kok sedikit banget yang berangkat? 20. 13. Berapa? 20 apa 16? 13. 13. Yang lain kemana ini? Gak tahu, Pak. Gak tahu. Oke. Ya, mungkin sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, silakan pemimpinnya siapa? Saya, Pak. Oh ya, silakan dipimpin berdoa dulu ya. Baik, Pak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, semoga pembelajaran pada hari ini dilancarkan dan berguna untuk kedepannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa cukup. Sudah, Pak. Ya. Mungkin saya awali lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak semuanya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Syarif Darullah. Ya, mungkin karena kita hampir sebulan mungkin bisa dipanggil aja Mas Syarif. Ya, kita diakrab ya. Itu aja. Jangan panggil Pak, nanti kan saya masih datang lebih tua dari kalian. Jadi gak enak saya nanti. Ya, di sini mungkin karena kemarin kan mungkin di semester sebelumnya kalian diajar sama Pak Bunyamin. Nah, ini buat semester ini teruskan sama saya. Jadi gitu ya. Oke, sebelumnya absen dulu ya. Nah, yang pertama ada Mas Jawano. Oke, hadir Mas Jawano, siapa angkat tangan? Oke, Mas Jawano. Yang kedua ada Mas Rifan. Hadir. Oke, Mas Dova. Hadir. Mas Bima. Hadir. Mas Ilham. Mas Fakih. Mas Alfian. Mas Irfan. Mas Hendriko. Mas Reza. WC, Pak. Mbak Salsa. Sakit, Pak. Sakit. Iya. Oke. Sakit ya, keren. Yang kira aja, Pak. Jangan lupa disebut ya Mas Irfan. Teman-teman ngajak saya nanti ya. Siapa? Oke, katanya Besti. Gimana kabarnya teman-teman semua? Lapar, Pak. Lapar udah makan belum Mas Irfan? Belum, Pak. Belum. Belum. Lah kenapa belum makan? Gak fokus nanti belajarnya. Dari duit, Pak. Oke, besok makan dulu ya kalau kita pertemuan satunya ya. Siapa? Ya. Buat teman-teman semua juga jangan lupa makan. Oke. Ya ini asal saya dari Salatiga. Ya mungkin ada yang dari Salatiga? Enggak ada. Hah? Oh, Mas Irfan dari Salatiga. Salatiganya mana Mas Irfan? Alun-alun, Pak. Alun-alun. Ya mungkin dekat ya sama rumah saya. Kalau kamu tempat pilih itu rumah saya. Oh, di situ. Ya. Oke, besok main ya ke rumah saya. Siapa? Kita belajar bareng di rumah nanti. Oke. Ya, mungkin sebelumnya di pelajaran sebelumnya sama Pak Bunyamin apakah udah praktek kalian semua? Belum. Oke, mungkin minggu depan kita bisa langsung aja ke praktek. Ini kemarin udah pernah ditanya terkait pengopresan belum? Belum. Belum apa sudah? Sudah. Oke, Mas Irfan, apa sih pengopresan itu? Coba jelasin dulu. Ya, katanya sudah. Pengopresan itu adalah benar, Pak. Ya, atau dari teman-teman yang lain ada yang tahu ya silakan nggak apa-apa. Ya, ada yang tahu apa itu pengopresan? Pak, masih tahu, Pak? Ya, Pak. Pengopresan adalah suatu proses pengurangan material untuk membentuk suatu produk dengan cara limpahan atau cutter, berputar dan tiap giginya melakukan pemangkatan serta meja mesin bergerak ke kiri atau ke kanan sehingga benda bergerak mengikuti gerakan meja. Oke, pintar Mas Irfan. Ya ini contoh ya Mas Irfan ya, mahasiswa aktif nih di kelas. Nilainya harusnya bagus ini. Oke Mas Irfan. Siapa? Terima kasih, Pak. Ya oke.
Jadi materi kita pada hari ini itu nanti kita akan belajar terkait pengobrasan. Kemarin mungkin udah diajari pengobrasan ya. Dari mana Mas? Fotokopian, Pak. Fotokopian. Ya udah langsung aja duduk ke tempatnya. Ya, ini nanti kita akan bahas terkait pengobrasan dari lurus dan juga rek ya. Mungkin dari teman-teman juga udah tahu apa sih ada gigi itu. Apa sih itu rek? Ada yang udah tahu belum? Apa itu ada gigi? Oke, apa itu rek? Ada yang udah pernah lihat barangnya belum? Oke, mungkin saya kasih contoh gambarnya dulu ya. Ya, udah saya downloadin ya. Saya lihat dulu. Oke. Nah, ini tuh yang dinamakan roda gigi sama rek ya. Nah, ini tuh yang bulat ini namanya roda gigi dan ini tuh namanya rek. Nah, ini tuh biasanya dinamakan juga sebagai pinion karena ini tuh sebagai penggerak dan ini sebagai alurnya. Nah, dan biasanya kalau roda gigi rek itu, nah terdiri dari berbagai roda-roda gigi. Nah ini roda gigi ya. Nah itu lurus. Kemudian kalau yang pinion ini itu biasanya terdiri yang roda giginya itu lebih ke yang kecil-kecil, gitu ya. Yang kurang lebih seperti itu. Oke. Kita lanjut kemana tadi? Oke. Tujuan kita pembelajaran pada siang hari ini yang pertama itu akan kita memahami tentang membuat perhitungan pembalan rek dan juga gear atau roda gigi. Dan yang kedua kita akan memahami terkait mampu membuat rek dan juga roda gigi tersebut ya. Oke, kita lanjut. Apa sih fungsi roda gigi? Nah, ini fungsinya. Roda gigi merupakan batang bulat yang mempunyai gigi hasil dari sebuah pemotongan. Kemudian roda gigi ini dipasangkan pada sebuah poros yang akan mentransmisikan sebuah gerak tersebut pada proses kedua dan selanjutnya. Nah, roda gigi ini itu dapat digunakan untuk merubah arah putaran atau gerakan, meningkatkan kecepatan atau menurunkan kecepatan. Nah, intinya tuh roda gigi itu sebagai apa ya? Kalau dalam sebuah mesin itu yang mentransmisikan energi untuk menggerakkan mesin tersebut. Gitu. Intinya itu roda gigi ya. Jadi kalau misal kalian lihat mesin itu berjalan atau mesin itu bekerja, mesti dia ada roda giginya. Itu intinya. Kita belajar secara inti aja ya, biar paham ya. Oke, ini ada macam-macam roda gigi. Nah, roda gigi ada banyak macam-macamnya juga. Dan itu disebutkan juga berdasarkan posisi poros antara roda gigi penggerak dan juga roda gigi yang digerakkan. Nah, pada poros tersebut itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada poros dajar, yang kedua itu ada poros yang berpotongan, dan yang ketiga ada poros yang bersinggungan. Gitu. Yang pertama itu ada yang poros dajar itu terdiri dari roda gigi lurus, ada roda gigi balik atau roda gigi miring ya. Kalau teman-teman tahu, kemudian ada roda gigi heli ganda, roda gigi dalam, kemudian roda gigi rek dan juga pinion. Nah, yang kedua ada yang poros yang berpotongan. Itu tadi ada roda gigi cacing dan roda gigi heli. Kemudian yang terakhir itu ada poros yang bersinggungan, itu ada roda gigi paling atau konis. Seperti itu ya. Ini kita kasih lihat gambarnya biar teman-teman lihat semuanya. Nah, ini dia dinamakan roda gigi lurus. Yang pertama ya. Karena apa? Ini terdiri dari beberapa roda gigi yang bentuknya itu lurus. Gitu. Nah, biasanya sudah ditemukan di mesin bubut, mesin fries. Nah, itu menggunakan apa? Roda gigi lurus. Itu kalau misal teman-teman pernah bongkari ya, itu terdiri dari seperti itu. Kemudian ada roda gigi miring. Nah, atau roda gigi heli ya. Ini kalau misal kalian pernah buka transmisi motor ya, ada yang suka main motor? Mas Dova. Suka main motor Mas Dova? Nah, nggak pernah. Ada yang pernah main motor atau bongkar motor? Masa anak masih nggak pernah? Mas Irfan. Oke, Mas Irfan pernah bongkar transmisi motor? Pernah Pak. Nah, pernah lihat roda begini? Pernah Pak. Di bagian kalau di metik itu di bagian ban belakang. Oke. Posisinya Pak. Sip. Nah, gitu. Ya ini kurang lebih dua-duanya ini sama. Kemudian ada roda gigi dalam. Pernah bongkar mobil?
transmisi mobil apa ya, mobil otomatis, transmisi otomatis belum pernah. Nah ini tuh biasanya dinamakan perangai tarik gear. Kalau misal teman-teman tahu semuanya ya, perangai tarik gear. Jadi ini bagiannya tuh biasanya kan di luar ya, ini tuh di dalam. Nah itu biasanya. Nah ini ada tadi rectangle-nya, kemudian ini ada bagi apa ini, kerucut ya. Nah ini kalau misal pernah lihat diferensial ya atau gardan, ini biasanya terdapat di gardan. Sini ada gigi kerucut jajar, gigi apa ini kelihatan ya? Ada gigi permukaan, terus kemudian ada gigi miring, ada gigi cincin, cacing, kemudian ada gigi cacing lagi ya, ini cacing globoid, kemudian ada gigi hipoid. Nah ini contoh gambar-gambar gigi. Misal nanti kalau kalian nanti membongkar mesin terus ketemu gigi ini, karena harus tahu nama-namanya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita melanjutkan sistem standar roda gigi. Kalau kita kalau kita misal buat roda gigi, pastinya itu kan ada perhitungannya ya. Nah ini sistemnya itu ada dua. Yang pertama itu ada sistem modul, kemudian yang kedua itu ada sistem diameter pitch dan juga circular pitch. Nah itu ya. Kita jelasin satu tab sistemnya. Yang pertama itu ada sistem modul. Nah sistem modul itu merupakan perbandingan dari kata modulus. Nah yaitu suatu perbandingan antara diameter jarak bagi dari suatu roda gigi dan jumlah giginya. Jika gigi mempunyai ukuran diameter jarak itu atau bagi D, terus dalam 1 mm dan jumlah giginya itu Z, itu teknik dalam jumlah buah gigi, maka modulusnya adalah M sama dengan Z kali D. Nah ini keterangannya D itu diameter jarak bagi itu satuannya milimeter. Kemudian Z-nya adalah jumlah gigi atau roda gigi, gitu ya. Terus M ini adalah modulnya. Gitu. Kalau kita sudah mencari modul ini rumusnya. Terus dari suatu gigi yang mempunyai jumlah gigi Z2 ya, berarti jumlah titik 2. Misal jumlahnya ada, biasanya kan kalau gigi ada 50 buah gitu ya, kalau giginya besar. Kalau misal biasa paling ya 10 buah kan gitu kan. Nah dengan jarak busur antara giginya T itu 1,6 mm, maka keliling mobil tersebut adalah T kali Z. Sedangkan kita ketahui bahwa satu keliling lingkaran gigi yang berdiameter D milimeter mempunyai keliling pi kali D. Nah demikian ditulis rumusnya itu PD sama dengan T kali Z. D sama D per Z sama dengan T per Z itu sama dengan M. Terus M itu sama dengan T per N. Nah ini jangan lupa ditulis ya. Nanti kalau misalnya ada soal begini biar nggak lupa rumusnya. Maksud saya itu ya. Itu ketika kita menghidupkan Alkitab tiba-tiba ada tugas ataupun ujian yang nggak teman-teman tahu mungkin ya ingat ya. Nah ini buat modul itu juga ada tabelnya, tabel perhitungan ya. Jadi total tabel perhitungan modul itu ada 3. Yang pertama itu ada tabel modul standar JIS, itu dari tahun 1701 sampai 1973. Wah udah lama banget ya, udah tua. Umurnya pun lebih tua dari kalian, tua banget. Nah ini ada 3 seri. Nah ini nilai-nilainya ada dari 0,1 sampai 0,8 bawah. Ini ada keterangannya. Seri satu merupakan pilihan pertama. Jika tidak memungkinkan dipilih ke seri kedua atau ketiga. Itu ya. Ketika kalian membuat rezeki terus kemudian dengan seri yang satu itu tidak memungkinkan, nah kalian boleh pilih seri kedua ataupun seri ketiga. Itu buat nilai-nilainya. Kemudian yang kedua ada modul standar N. Itu tahun 1630. Nah ini nilai-nilai modulnya sudah dilihat sendiri. Contohnya milimeter. Kemudian yang terakhir itu ada nilai-nilai modul M yang dianjurkan. Ini yang dipakai sekarang ini milimeter.
kita lanjut ke sistem yang kedua ya. Tadi kan yang pertama udah sistem modul. Nah, yang kedua ini ada sistem dan juga central fix. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya ini. Nah, ini tuh digunakan di negara Amerika dan Eropa yang menggunakan sistem satuan inci. Tadi kan satuannya kan milimeter ya kalau modul. Kalau yang sistem ini tuh pakainya satuannya itu inci. Nah, dengan meter fix ini perbandingannya dari jumlah bitnya itu per diameter jarak bagi yang mempunyai satuan inci. Nah, jika jumlah biji dari bagi adalah Z2 dengan ukuran diameter jarak bagi D dalam satuan inci, maka diameter fixnya adalah nah ini dP sama dengan Z per D. Nah, ini rumusnya. Nah, skala fix atau CP ya, atau jarak biji dalam satuan inci. Nah, ini jika diameter lingkaran jarak bagi mempunyai ukuran D dalam satuan inci dan jumlah biji Z2, maka skala fixnya adalah ini. Ya kecil ya. Yang matanya belum mungkin nggak kelihatan. Ya sama. Ya ini tabel buat yang diameter skala fixnya ya. Nah, ini modulnya. Jadi terdiri dari modul dan juga diameter fix. Ini skala fixnya itu satuannya milimeter, yang ini satuannya inci. Yang ini maksudnya ke ini, yang ini. Nah, gitu ya. Paham ya? Oke. Kita lanjut ke sekarang kita fokus ke bagian pengompresan dan virusnya. Kalau misalkan udah pernah praktekkan, apa sih gimana cara kita masang benda kerja di mesin price, kemudian gimana cara kita mengompress. Nah, itu kalian harus pahami dulu langkah-langkahnya. Kalian pahami dulu cara kerja tiap komponen-komponen yang ada di mesin price tersebut. Gitu. Kalau mungkin kemarin udah dijelaskan sama Pak Bunyamin ketika diskusi sebelumnya mungkin komponen-komponen dari tiap mesin press. Nah, ini kita sekarang buat persiapan seperti minggu depan kita membuat benda kerja ini ya. Dan nanti mungkin kita bisa menyiapkan terkait dropsheetnya dan lain-lain ya setelah ini. Nah, ini kita ambil dulu nih langkah-langkah pembuatan benda lurus. Nah, kita fokus kepada benda dulu ya, ke opinionnya. Nah, yang pertama itu kita nanti akan menyiapkan benda kerja termasuk penentuan dimensi. Jadi kita nanti mau tebak, kemudian nanti ukurannya mau berapa. Nah, itu nanti kita masuk ke langkah-langkah yang pertama. Nah, kemudian langkah-langkah yang kedua itu kita buat pemasangan benda kerja. Nah, di pemasangan benda kerja ini nanti kita menggunakan kalau di mesin press itu ada yang namanya itu ragum, gitu ya. Ragum kita pakai kunci. Jadi benda kerja itu dijepit di ragum tersebut. Gitu. Terus kemudian yang ketiga itu ada pemilihan pemasangan dan juga setting pisau press. Nah, kita bisa memilih memasang dan juga menyeting pisau ini tergantung pada apa? Tergantung pada bahan, tergantung pada apa kita mau membuat dan juga diameter dari ukuran benda kerja kita. Gitu. Kita bisa menyesuaikan terkait ini pisau freshnya itu mau ukuran berapa, terus besar hasilnya itu mau seberapa, itu tergantung nanti ketika kita membuat apa. Terus bahannya itu apa? Besi ataupun aluminium ataupun bahan-bahan yang lain ya. Gitu. Kemudian yang keempat itu ada kita nanti penentuan pembagian dengan kepala pembagi. Terus tahap berikutnya itu nanti kita pemotongan ya. Nah, kita pemotongan nanti kita sesuaikan sama jobset kita. Kita mau buat benda kerja seperti apa. Nah, ini kan nanti ada di lurus, kita nanti mungkin tinggal nyesuaiin saja sama benda kerja bahan kita sama ukuran kita, terutama diameter sama nanti total jumlah dan giginya ya. Oke, itu nanti. Nah, ini buat seri pisaunya ya, seri pisau dan gigi. Nah, ini buat seri pisau ini dari nomor 1 sampai nomor 8. Nah, ini seri pisau ini digunakan buat jumlah gigi yang akan di price. Nah, ketika kita menggunakan seri pisau 1 itu kita biasanya itu kita buat gigi yang jumlahnya itu banyak. Nah, ini ada pokoknya dari 135 ke atas gitu. Soalnya ini pisaunya kecil, kan gitu. Iya. Nah, kalau kita pakai yang 8, nah kita biasanya pakai kalau kita mau buat gigi yang jumlahnya giginya itu 12 sampai 13. Karena ini kan biasanya agak gedean. Gitu ya. Mas Ipan, kalau misal besok buat biasanya sama seri pisaunya ya? Iya, Pak. Oke, sip.
Oke. Kemudian ini saya jelasin terkait cara menyeting kedalaman pemotongan. Nah ini penting nih. Karena apa? Karena kalau misalkan nggak tahu nanti beda-beda kedalaman pemotongan nanti nggak bisa berputar itu roda intinya ya. Oke, yang pertama itu ada gerakan meja hingga benda kerja yang telah dicekam pada tempat yang akan disayat berada pada posisi tengah di bawah pisau. Jadi pastikan kalau kalian mau memotong itu benda kerjanya itu pas dulu di bawah pisaunya. Terus gerakan benda kerja itu diperhatikan. Jangan kalau misal udah ke kanan, lah kan kalau misal kan kita gerakannya kan ke kanan ke kiri kan, enggak? Nah kan yang gerakan bukan pisau, ya kan yang gerakan mejanya kan, bukan pisaunya kan gitu. Nah, kemudian yang kedua kita ambilkan kertas tipis yang telah dibasahi pada bentukan benda kerja, biar apa? Biar enggak ngecet, kan gitu. Kemudian di depan mesin hingga pisau fresh berputar dan siapnya ya. Makanya juga buat putarannya itu kenceng sama kekencangan sama lambatnya itu juga disesuaikan ya. RPM-nya bahasanya, RPM-nya juga disesuaikan. Misal nanti RPM-nya terlalu kecil nanti hasilnya juga bakal bergeronjal. Kalau misal terlalu cepat juga nanti boleh buat mata pisaunya itu sendiri. Nah kemudian yang ketiga itu yang keempat ya, gerakan benda kerja menuju pisau fresh dan itu kertas tipis. Nah bisa telah menyentuh kertas tipis hentikan mesin dan settinglah ukuran pergerakan awal. Ketika nanti udah kan kita harus nyeting buat angka nol dulu nih, kita nolin dulu nanti benda kerja kita sebelum kita fresh dengan kedalaman tertentu ya. Pastikan dulu nanti udah menyentuh dikit dulu baru kita geser. Betul. Setelah itu nanti kita bebaskan benda kerja dengan menggerakkan lurus dan ikan sesuai kedalaman yang disayatkan. Kemudian lakukan pemakaman hingga tercapai kedalaman yang ditentukan dan jumlah gigi yang ditentukan. Nah, nanti mau kedalamannya mau berapa dan juga jumlah giginya mau berapa itu disesuaikan sama subjek kalian nanti aja. Oke. Ya ini kita ada tugas buat dari ini ya. Ini bukan PR tapi kita PK bahasanya PK ya, pekerjaan kelas gitu ya. Mesti tinggi ya Mas Liman? Ya, oke. Ya, ini yang pertama, tugas pertama itu jelaskan kegunaan metodologi dan juga klasifikasinya. Yang kedua, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam pembuatan prediksi lurus dan juga red. Jelaskan. Nah, ada yang tahu? Oke, saya kasih waktu 5 menit mungkin kalian bisa searching di Google atau di internet nantinya ya. Oke, langsung ada yang mengacung. Oke, ini Mas Dova ya? Mas Dova siapa nama panjangnya? Dova Residi. Asalnya dari mana? Dari Temanggung. Oke, Mas Dova dari Temanggung. Oke, kita nanti ya. Mau nomor berapa? Satu. Gimana tuh? Roda gigi dapat digunakan antara lain untuk memindah gaya dan mengubah putaran. Ya. Berdasarkan posisi proses antara roda gigi penggerak dan roda gigi yang digerakkan, roda gigi dapat dikelompokkan menjadi 3 proses. Yang pertama proses sejajar, roda gigi lurus, roda gigi helik, roda gigi helik ganda, roda gigi dalam, roda gigi rak, dan pinion. Yang kedua proses yang berpotongan, cacing dan roda cacing, roda gigi helik. Yang ketiga untuk proses yang bersinggungan, roda gigi payung atau konis. Oke. Ya betul Mas Dova. Ya mungkin tadi Mas Dova sangat memperhatikan materi yang disampaikan ya, sampai tahu banyak terkait apa sih kebenaran dan juga macam-macamnya tadi ya. Oke.
Ya Mas aja dicontoh ya Mas coba ya. Jangan diam terus, jangan telat tadi ya. Oke, pertanyaan kedua siapa? Oke, siapa itu? Yang dua siapa? Mas Ilham. Oke, Mas Ilham, silakan jelaskan nomor dua langkah-langkah ya. Langkah-langkah penggunaan direct meliputi yang pertama, penyiapan benda kerja termasuk penentuan dimensi. Kemudian yang kedua, pemasangan benda kerja. Yang ketiga, pemilihan, pemasangan dan setting pisau trace. Yang keempat, penentuan pitch dan kedalaman pemotongan. Yang terakhir, pemotongan sendiri. Oke. Ya, Mas Irfan. Benar dikasih jawabannya Mas Ilham? Benar Pak. Udah lihat dari mana? Dari modul yang Bapak kasih. Oke, sip. Pintar. Pintar ya ternyata kelas ini ya? Iya Pak. Oke. Ini sebelum kita akhiri ya pertemuan pada siang hari ini ya. Ini Bapak ada sedikit video ini udah tak kirim di grup. Buat apa ya? Buat panjangan aja buat minggu depan. Misal kalian nanti mau ke lab, terus kalian ini mau buat dari gigi. Nah itu tonton videonya bisa dilihat 5 menit ya. Ya 2 menit aja cukup sih. Bisa dicek dulu videonya di YouTube ya. Udah tak kasih linknya. Saya dilihat dulu sebentar. Habis ini disimpulkan ya. Ya, cukup. Nah, kira-kira dari video yang udah saya kirimkan, nah, siapa yang bisa menyimpulkan nih dari kalian semua terkait video pengofresan benda kerja membuat roda gigi? Coba angkat tangan. Ini nilai paling banyak ini loh. Nilai memperhatikan loh ini loh. Nggak tahu saya ya. Oke. Oke, tak tunjuk aja ya. Oke, Mas Hendriko. Tadi yang pakai, soalnya bajunya beda sendiri sih. Nah, jadi paling mencolok. Nah, silakan disimpulkan. Ya, sekilas aja sih, nggak usah terlalu panjang lebar. Yang penting udah berani sih nggak apa-apa. Itu udah nilai plus dari saya dulu. Mungkin dari saya kesimpulan dari video tersebut ini terlalu banyak masih cairan ya turun. Terus Terus itu masuk ke klasifikasi peneliti apa kira-kira? Jadi miring. Oke. Ya. Beri tepuk tangan buat Mas Hendriko. Besok bajunya samaan ya Mas Hendriko. Nah, kasihan teman-temannya sama semua beda sendiri loh. Kenapa kok beda sendiri kenapa? Cuci Pak Dicuci. Hujan apa gimana? di rumah. Bisa laundry ya? Gak apa-apa bayar dikit. Ya, oke. Ya, buat pembelajaran kita mungkin bentar lagi udah hampir selesai. Ya, mungkin ada yang mau tanya dulu nih dari teman-teman semua. Oke, Mas Dirito. Pak, izin bertanya Pak, apakah ada elemen penting dalam pembuatan roda gigi lurus tersebut? Jika ada bisa disebutkan. Oke, elemen penting dalam membuat roda gigi tersebut itu yang pertama terkait perhitungan yang penting Mas. Itu terkait perhitungan berapa sih, berapa banyak roda giginya itu. Paham nggak? Berapa banyak jumlah roda giginya itu. Dan yang tepat itu hasilnya itu Mas. Nah itu terus terkait kedalaman. Itu penting. Ketika kita apa ya salah sedikit kan karena roda gigi itu kan banyak ya, banyak sekali dan juga kedalamannya pun juga banyak. Ketika udah salah sedikit saja terkait
kedalamannya pasti nanti otomatis bakal cacat. Itu kalau itu udah masuk ke dunia kerja pastinya nanti bakal udah nggak berguna itu. Karena apa? Karena jadi barang yang gagal. Nah, pasti nggak mau rugi itu perusahaan. Makanya kalau semisal pembuatan hal tersebut itu pasti cari orang-orang yang profesional. Gitu, ya Bang. Oke, ada yang mau tanya lagi apa udah cukup? Oke, ya mungkin minggu depan jangan lupa pakai wearpacknya ya. Udah ada wearpack tuh kalian? Oke, wearpack terus pakai sepatu safety ya. Kita K3 harus penting juga. Karena kita nanti bakal masuk ke laboratorium, gitu ya. Sarung tangan kalau ada di bawah. Jangan lupa pakai kacamata juga karena kita mengopres nanti bakalan ada air ataupun benda-benda kerja lain kecil-kecil yang apa ya bahasanya bahasa Jawa ini Jawa semua toh. Nyiprat ya biasanya, nyiprat ke mata. Gitu ya. Oke, ya mungkin cukup sekian dulu perkenalan kita sekilas terkait materi tadi ya. Pemakai sampai dan juga bagi ya mungkin dari Bapak minta maaf juga apabila kan karena kita mungkin baru apa ya pertama kali ketemu ya. Ya nanti kalau misal mau ngopi-ngopi kabarin ya Bapak kalau misal mau ngopi nanti kabarin. Jadi biar lebih enak kita. Kalau misal mau belajar di luar juga oke. Gitu ya nanti ada tugas juga nanti Bapak kiriman di grup. Nanti kita belajar bareng-bareng buat minggu depan. Oke, semoga juga saya akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Kami bimbing doa dulu. Ya Pak, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini,